Halo, Assalamualaikum teman-teman Dorka Vlog. Apa kabar? Gue yang pasti sehat di sekeluarga. Jadi hari ini gue kembali lagi ke bengkel Exitos. Dan seperti teman-teman ketahui, salah satu project yang sedang berjalan adalah Project Fest. Mau itu untuk yang Vitara kuning maupun yang Sidekick hijau. Yang dilakukan hari ini sebenarnya basic, tapi emang benar-benar baru sempat dikerjain karena kemarin juga gue pas lagi banyak off-road keluar kota. Jadi hari ini baru kerjain untuk beberapa hal-hal yang sifatnya itu reparasi ya teman-teman. Tapi sebelum kita ke Sidekick hijau, gue mau kasih liatin lagi ini teman-teman, Jimny White yang dipakai sama Om Wijaya Kusuma buat rally cross country ke negara seberang ya, persisnya ke Thailand. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu, nama eventnya itu adalah AXCR, Asia Cross Country Rally, di mana mobil ini menjadi salah satu perwakilan Indonesia. Dan mobil ini udah gue sempat review teman-teman, Jimny White atau Jimny generasi ketiga dengan beberapa ubahan yang menjadi spesifikasinya untuk rally raid ya, atau rally cross country. Nah cuma yang ngebedain sekarang, teman-teman bisa lihat buat bannya, sekarang pakai ban rally nih. Soalnya emang mobil ini kemarin abis dipakai rally di sini, dimana kalau kejuaraan rally itu ya, bukan rally raid, itu harus pakai ban sedan atau ban rally. Jadi kita nggak bisa pakai ban MT yang ukurannya besar. Jadi ini dia, bannya diganti pakai ban rally teman-teman. Gue mau coba kasih liatin sedikit teman-teman ke dalam. Ini, oh ya, ini di bagian sini baru abis dicat ulang lagi karena emang kemarin Om Jaya sempet terbalik ya. Jadi ya bagian kirinya mulus lagi teman-teman. Ya dalamnya kurang lebih kayak gini teman-teman. Dan yang menarik dan mungkin nggak terlalu familiar yaitu di bagian sini ada TerraTrip yang digunain sama co-driver untuk urusan navigasi di track, ngitung jarak, buat kita ngeset checkpoint ya atau waypoint dan lain-lain. Itu ada di sini. Sementara kalau standar safety sih kurang lebih sama sih kayak rally atau speed off-road misalnya, itu kurang lebih sama. Oke, sekarang coba kita lihat ke Sidekick ya. Ya, jadi emang kebetulan hari ini mereka ketemu lagi berdua. Soalnya biasanya si hijau dan si kuning itu dia jadwalnya beda-beda teman-teman. Mungkin pas si hijau dia lagi ke bengkel buat servis, yang kuning lagi ke bengkel lain lagi, mungkin kayak kemarin misalnya untuk ngecat atau ya sebaliknya teman-teman. Jadi kalau untuk yang sekarang yang di servis itu yang si hijau dulu. Nah sekarang yang pengen gue bahas pertama teman-teman, dan ini sebenarnya jadi salah satu pertanyaan dari banyak pengguna Fast terutama Vitara, yaitu masalah mesin mobilnya yang gampang makan oli ya, atau oli gampang berkurang. Jadi gini teman-teman, ini gua juga mengutip informasi dari Om Benny. Kalian nanti juga bisa nanya-nanya ke Om Benny yang mungkin gua anggap sebagai profesornya juga ya buat Vitara ya. Salah satu yang memang nggak cuma penggemar tapi sangat expert di mobil Vitara ini. Jadi menurut Om Benny, mesin Vitara itu yang sebelum tahun 95 itu dia yang lebih sering olinya itu untuk berkurang. Sementara setelah yang tahun 95 ke atas itu udah agak mendingan. Yang ngebedain apa? Jadi kalau mesin Vitara yang sebelum tahun 95 itu, atau kita ngomongnya Fast lebih tepatnya, jadi mewakili Scudo dan Sidekick juga. Jadi tahun 94 ke bawah itu bloknya buatan Jepang. Sementara untuk yang tahun 95 ke atas itu bloknya ternyata buatan sini ya, atau produksi lokal. Dimana justru yang produksi lokal itu dia udah agak mendingan dia secara material, cara kerjanya semua lebih optimal, jadi pengurangannya agak lebih mending. Sementara teman-teman, kalau buat yang di blok yang buatan Jepang tahun 94 ke bawah, itu dia ada yang namanya mungkin sedikit cacat produksi atau mungkin memang belum benar-benar hitungannya sempurna di saat itu. Dimana si ring piston ya teman-teman, saat suhu atau temperatur di mesinnya udah tinggi, dia itu kayak telat untuk mekarnya. Sementara si ringnya itu juga mekarnya nggak benar-benar sempurna, sehingga olinya jadi naik. Yang bikin sebagian orang juga nggak sadar, karena olinya itu larinya ke exhaust valve. Jadi
di belakang itu nggak ngebul ya, nggak terlalu ngebul. Itu yang bikin kita nggak sadar. Misalnya kalau ngebulnya parah, itu kan kita jadi sadar ya, oh nih oli kebakar nih. Sementara ini nggak terlalu ngebul, jadi kita juga terkadang nggak bisa sadar kalau si oli mesinnya itu berkurang. Nah, sekarang solusinya gimana nih teman-teman? Jadi kalau yang kita tahu, mesin device ini kan ada yang 8 valve sama yang 16 valve. Kalau yang 16 valve itu relatif malah lebih aman teman-teman. Jadi justru yang bermasalah justru yang 8 valve karbu ini. Jadi kalau misalnya yang idealnya sebenarnya menurut Om Benny itu adalah mengganti ring sehernya atau pistonnya pakai Futura yang 1600. Tapi Futura 1600 itu sangat jarang karena setahu gue produksinya itu hanya sebentar. Karena setelah itu Futura udah jadi 1500. Sementara yang dibutuhin adalah piston yang Futura 1600. Sementara kalau untuk ringnya itu nggak terlalu jadi masalah karena barangnya masih lebih ada, yaitu pakai Baleno yang 1600. Nah sekarang kalau misalnya kita nyari Futura yang 1600 susah, itu kira-kira gimana nih ya? Jadi kalau menurut Om Benny, kita sebenarnya tetap bisa pakai ring dan juga sehernya yang punya Vitara tapi yang baru. Memang dia nggak terlalu benar-benar menyelesaikan dengan sempurna permasalahannya, tapi setidaknya jauh lebih mending ketimbang ya kita membiarkan si internal mesin ini dalam keadaan tidak di overhaul ya atau tidak diganti gitu. Jadi ya sebenarnya pilihannya untuk yang gampang didapatnya itu pakai ring dan juga pistonnya dari Vitara yang emang asli. Dan untuk informasinya juga teman-teman, itu kita sebenarnya kalau dapat yang ring serta sehernya bawaan dari Vitara yang dari Jepang ya, bukan yang SGP-nya, itu katanya lebih baik lagi. Tapi ya itu dia, banyak alternatifnya yang bisa dilakukan. Nah, sementara apa aja nih bagian di Vitara gua yang gua ganti nih teman-teman. Jadi pertama yang gua ganti itu adalah untuk bagian timing belt. Jadi timing belt itu udah jadi salah satu resep yang pasti gua ganti kalau gua baru dapat mobil ya. Selain itu gua pasang termostat. Jadi tadinya termostatnya itu nggak ada teman-teman. Dan kalau orang zaman dulu itu suka ngelepas termostatnya dengan anggapan supaya mesinnya dingin banget. Padahal yang kita butuhin adalah bukan mesin yang dingin atau terlalu rendah suhunya, tapi yang suhunya optimal atau sesuai suhu kerjanya. Jadi yang terbaik atau yang tepatnya justru kita pasang lagi termostatnya tapi pastiin kondisinya bagus. Selain itu untuk water outletnya itu juga diganti, kemarin udah kropos. Buat radiator gua servis, terus buat fan beltnya gua ganti baru juga supaya lebih aman ya. Terus gua ganti juga kabel koplingnya teman-teman karena kondisinya udah agak-agak sedikit kurang bagus. Nah sementara kalau misalnya ngomongin buat mesin, karena mesin gua ini adalah mesin yang hitungannya udah blok lokal, jadi pengurangan olinya cenderung aman teman-teman. Tapi walaupun oli di mesin gua itu nggak berkurang teman-teman, pastinya servis yang gua wajib lakuin itu adalah ganti oli. Dan sama seperti di Land Cruiser VX80 gua kemarin, gua pakai PTT Lubricants, gua kali ini juga pakai oli yang sama. Cuma bedanya PTT Lubricants yang gua pakai sekarang adalah yang Performa Tech Plus dengan SAE-nya 10W40. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, PTT Lubricants ini adalah oli asal Thailand. Dan kita ketahuin, Thailand ini adalah negara yang menjadi kiblat untuk industrial otomotif. Dan untuk informasi tambahan, jadi PTT Lubricants ini dia memiliki standar APSP yang tertinggi untuk mesin bensin. Jadi ini yang udah sempat gua taruh di dalam sidekick kemarin ya persisnya. Geser ke samping, yang berikutnya gua ganti atau gua servis adalah untuk brake pad-nya teman-teman, baik yang depan maupun yang belakang. Ini juga apa ya, termasuk dari bagian yang terkadang gua kalau kondisinya mungkin masih agak bagus, nggak bagus banget ya, masih agak bagus, karena mungkin di Suzuki ini juga nggak terlalu mahal, gua lebih baik ganti teman-teman. Kenapa? Itu lebih ke arah supaya kita bisa ingat berikutnya gantinya kapan. Emang di satu sisi mungkin ada yang bilang mau bazir juga soalnya masih bagus, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi bisa juga kita pakai cara yang satunya,
kita istilahnya ngeriset, kita ganti baru supaya kita inget lagi kapan ganti ke yang berikutnya. Saat udah habisnya itu bisa lebih ke taker lagi istilahnya teman-teman. Paling itu aja untuk rem, sekaligus dibersihin semuanya. Bagian-bagian kayak misalnya body kan emang kurang lebih kemarin udah duluan diberesin ya di bengkelnya Mas Temi. Paling berikutnya di bagian dalam, kita coba lihat ya apa nih yang menurut gue juga penting banget nih teman-teman. Jadi yang gue sehatin di bagian dalam itu pertama adalah untuk bushing transmisinya teman-teman, atau bushing dari persneling. Sebelumnya udah oblak banget dan sekarang udah lebih enak ya, dia untuk ngopernya tuh nggak banyak selah kosongnya. Ini juga termasuk hal yang sering terjadi juga di Fast, tapi penggantiannya baik proses ataupun harga partsnya juga nggak terlalu mahal. Dan sebenarnya paling menurut gue penting dan gue sangat senang buat gue lakuin adalah untuk nurunin setirnya. Jadi kalau di Vitara kita tahu dia tilt steering, jadi bisa di setel setirnya. Tapi kalau di Sidekick itu dia nggak bisa di setel naik turunnya. Dan posisinya justru di setelnya itu yang paling tinggi teman-teman. Jadi sebelumnya tuh tinggi banget, kalau sekarang udah diturunin kurang lebih sekitaran 2 jari ya. Jadi menurut gua diturunin 2 jari tuh jadi yang ideal lagi, yang apa ya, intinya tuh gua ngeliat ke depannya tuh juga pas, pegangnya sama sudut tangannya itu paling pas, dan itu semudah kita tinggal kasih ganjelan di baut komstirnya aja, terus dia langsung bisa turun kayak gini. Ini seneng banget. Jadi posisinya udah lebih enak ya, kayak kita lagi pakai Vitara yang bisa di setel. Oke teman-teman, paling sekian dulu untuk video Project Fast kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Di episode berikutnya apa? Kalian tunggu aja. Yang pasti insya Allah kontennya bisa bermanfaat, baik untuk teman-teman yang sedang menggunakan Fast atau yang justru mau mulai untuk memiliki sebuah Suzuki Fast. Oke, gue doain sehat-sehat ya buat kalian semua, dan gue mau ngucapin sekali lagi thank you ya ke Exitos, udah sering gue repotin buat ngerjain mobil gue di sini. Oke, dadah, assalamualaikum.